Itu yang para jamaah yang diharapkan jamaah untuk tumakninah. Tumakninah dalam mengerjakan solatnya, dalam rukuknya, sujudnya, bacaannya. Jangan seperti solat tarawih yang kita dapat di Indonesia, 23 rakaat dalam hitungan 7 menit. Itu juara satu dalam kesesatan. Maka jangan disia-siakan antara kerjakan sunnah qabliyah atau berbanyak zikir atau berdoa. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak bakalan ditolak antara azan dan iqamah. Maka kita dianjurkan untuk apa? Berbanyak doa. Kemudian beliau mengatakan, berusahalah untuk bangun sebelum matahari condong ke arah barat. Dan setelah berwudu, segeralah berangkat ke masjid. Kita ini berarti beliau bilang, Pak, sesudah berwudu langsung segera ke masjid. Berarti kita wudu kemana? Di mana? Wudunya di masjid apa di rumah? Wudunya di mana? Masya Allah. Iya, karena kan ada orang maunya di masjid aja nanti. Justru kesempatan meraih pahala kebaikan antum wudu di rumah, setiap langkah itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dan setiap putaran roda antum juga motor gitu kan. Nah, itu mobil apa itu semua dapat kok. Jangan ada yang bilang, oh terus saya naik motor gimana dong? Ya setiap putaran roda insya Allah dapat. Kayak ada jemaah bilang, tuh bapak-bapak itu suka naik sepeda, masa rumahnya di depan masjid sampai muter ke sana, kata dia. Kata dia apa? Saya cari pahala. Kata yang sebelahnya, bapak bukan cari pahala, ngejar janda, kata dia. Itu sebelah sana, kata dia. Astagfirullah. Ya, jadi dia datang dari rumahnya kan di depan masjid. Dia berpikir, cuma saya masuk ke masjid dan pahalanya dikit. Ya udah saya muter aja gitu loh. Akhirnya kata beliau, saya muter cari pahala. Kata yang sebelahnya, bapak bukan cari pahala, bapak lagi ngejar janda yang sebelah sana, gitu dia. Ya, maka insya Allah setiap gerak-geriknya kita menuju ke masjid, ke rumah Allah, pasti kita mendapatkan kebaikan. Maka usahakan ibu-ibu, bapak-bapak kalau bisa selalu jaga wudhu. Tanda orang beriman. Terjaga dari gangguan jin juga kok. Kalau ada yang santet, ada yang sihir kita, ada yang buat apa, itu nggak tembus. Kenapa? Kita masih dalam keadaan wudhu. Maka kita selalu jaga wudhu. Kemanapun antum jaga wudhu. Maaf, mau ke acara, mau kondangan, mau ke silaturahim, mau ke rumah siapapun, mau ke mall, mau ke pasar, ibu-ibu, berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Ada cahaya di wajahnya, ya, ada keberkahannya di situ. Tanda orang beriman. Maka sebelum antum kemana-mana itu usahakan jaga wudhu. Anak kita mau ke sekolah, ajarin dia jaga wudhu. Kalau pulang dari sekolah, suruh juga jaga wudhu. Karena kita nggak tahu umur kita kapan. Maaf, tiba-tiba jatuh meninggal, ya kita dalam keadaan suci. Dan itulah keberkahan yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Mereka selalu jaga wudhu. Ya. Maka mereka itu kemanapun jaga wudhu. Mau kemanapun itu tetap jaga wudhu. Mau ke pasar kek, mau ke mall, mau kemanapun itu selalu usahakan untuk apa? Jaga wudhu. Kalau seandainya ada yang bilang, ya saya sudah jaga wudhu dari rumah, batal, gak apa-apa, berbaru wudhu lagi di masjid. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan apa? Berwudu terlebih dahulu di rumah, kemudian langsung menuju ke masjid, segerakan ke masjid. Datang ke masjid itu dengan tumakninah, tenang. Jangan terburu-buru, jangan lari. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Setibanya di masjid, lakukan salat tahiyatul masjid. Kan jangan lupa ketika kita masuk masjid ada doa masuk masjid. Gunakan kaki kanan. Kan itu zikir itu jangan ditinggal. Mau di bulan Ramadan atau di bulan lain, ada zikir masuk rumah, keluar rumah, ada zikir ketika menuju ke masjid, ada zikir ketika mau masuk ke masjid, ada zikir pas keluar dari masjid, ada zikir habis wudu, ada zikir habis azan dan seterusnya. Itu jangan sampai kita lupakan. Maka beliau mengatakan lakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini kita punya dua istilah, ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola. Kata ulama, musola itu tidak ada tahiyatul musola. Jadi kalau antum masuk musola, nggak ada tahiyah, langsung duduk. Seperti musola apa? Salat id, itu kan musola kan? Tempat salat. Masjid itu tempat sujud, musola itu tempat salat. Jadi musola id itu, lapangan itu disebut musola id. Walaupun di lapangan, kayak di luar gitu, itu disebut musola id. Tempat yang kalian gunakan untuk salat, itu musola. Maka di situ
Kalau kita datang ke tempat musola Id itu besok pada hari raya, kita langsung duduk, nggak ada sholat tahiyah. Maka kalau antum masuk masjid kayak gini, yang masjid di sini didirikan sholat Jumat dan lain 5 waktu, itu antum langsung masuk ada tahiyatul masjid. Kata ulama, beda dengan musola, musola yang kecil, artinya tidak didirikan sholat Jumat. Kalau di musola antum masuk tidak ada tahiyatul musola, langsung duduk. Kadang-kadang sebagian orang salah, kecuali kalau antum mau sholat sunnah, sunnah wudu dan lain sebagainya. Tapi memang tidak ada tahiyatul musola, yang ada hanya tahiyatul masjid. Dan musola itu tidak digunakan untuk itikaf. Sebagian ulama bilang boleh, tapi masjid yang digunakan untuk itikaf. Kenapa itikaf? Karena itikaf itu nggak boleh keluar dari masjid. Jadi dia sholat Jumat juga, kalau seandainya dia kebagian sholat Jumat, dia nggak keluar dari masjid, berada di sini sholat Jumat sekalian. Ya, dan itu ada tuntunan dan ada aturannya di dalam fikih. Beliau mengatakan, setibanya di masjid lakukan sholat tahiyatul masjid. Tunggu muazzin menyuruhkan azan. Oh, berarti kita apa? Berarti kita datang sebelum azan atau sesudah azan? Sebelum. Yakin? Ada yang datang kalau sudah takbiratul ihram. Atau imam sudah mulai gitu. Katanya biar nggak nunggu lama. Jadi usahakan diri kita, azan dikumandangkan kita sudah di dalam masjid. Seorang ulama salaf mengatakan, selama 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya berada di masjid. Allah, 40 tahun, Masya Allah. Kebayang gitu. Ada yang sampai mengatakan 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya salam, kita 40 waktu aja masih gagal. Ini beliau 40 tahun, bayangin. Maka jangan menunggu azan, kita yang jangan azan memanggil kita, tapi kita menunggu azan di masjid. Jadi kita berdiri di masjid nunggu, karena azan itu peringatan orang, memberitahukan masuk waktu sholat. Maka ada seseorang ditanya sama temannya, kenapa kamu jalan ke masjid sebelum azan? Kata beliau, karena azan itu peringatan orang lalai, dan saya tidak mau termasuk orang yang lalai. Saya nggak mau masuk mereka. Jadi kalau antum ini masuk ya sebelum azan itu lebih bagus. Maka beliau mengatakan, tunggu muazzin ya menyuruhkan azan, dan jawablah seruannya itu. Kita disunahkan untuk mengikuti muazzin, seruan azan. Sunnahnya kita mengikuti muazzin ya. Dan kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ganti dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, kita ada beberapa hukum yang ringan saya bahas ya, karena mungkin di sini ada pembahasan fikih sendiri, ada gurunya. Tapi yang karena kebetulan kita bahas, sekalian saya bahas itu. Kalau kita ikut azan, kecuali yang dirubah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jadi la haula wala quwata illa billah. Terus ada dua kalimat yang sering kita dengar di azan atau di iqamat, seperti as-salatu khairun minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairun minan naum juga. Sebagian ulama mengatakan shadaqta wa bararta ya Rasulullah, itu enggak masalah. Tapi sunnahnya, kata ulama, karena hadis Rasulullah SAW yang sahih, ikutin muazzin. Dan tidak ada dalil yang kuat bahwa kita harus mengucapkan shadaqta wa bararta, itu ulama mazhab. Jadi kalau ada yang mau baca silakan, tapi afdal ikuti as-salatu khairun minan naum. Yang kedua, berkaitan dengan masalah iqamat. Kan qad iqamatus salatu qad iqamatis, kita baca apa? Aqamaha Allah wa adamaha. Itu dalam mazhab Hanafi boleh dibaca, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i boleh dibaca. Ya. Tapi kata ulama hadisnya itu dhaif, lemah. Jadi yang mana yang lebih bagus? Ya baca aja. Ya, qad iqamatus salatu qad iqamatus salah. Tapi kalau seandainya mau pakai yang satu lagi, yang aqamaha Allah wa adamaha, kata ulama jangan dilarang. Kenapa? Karena itu diamalkan oleh sebagian ulama, dan ada riwayat-riwayat dari sahabat mereka membaca kalimat demikian. Artinya apa? Ada leluasa di situ. Maka kita jangan menuduh orang itu salah. Kenapa? Karena diamalkan para ulama dan diperbolehkan. Memang hadisnya itu dhaif, lemah. Tapi kalau dibaca boleh, karena dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali boleh dibaca aqamaha Allahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha wa min khairi ahliha, dan seterusnya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Bukhari, barang siapa ya membaca
Nah, sehabis azan, kita ada bacaannya apa? Doa kan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita mendengarkan azan atau sehabis azan, itu sebagian ulama berbeda. Kita baca apa? Pada saat muazzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, boleh dibaca kalimat ini atau habis azan boleh, kata ulama. Asyhadu an wa ana, kalau di muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, antum bilang asyhadu an la ilaha illallah. Terus antum bilang apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kata Nabi, ghufiralah, akan diampuni dosanya. Itu hadis sahih. Pada saat muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita baca asyhadu an la ilaha illallah, terus ulang wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kata Nabi, diampuni dosanya. Kemudian disunnahkan berbanyak doa antara azan dan iqamah. Maka jangan disia-siakan antara kerjakan sunnah qabliyah atau berbanyak zikir atau berdoa. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak bakalan ditolak antara azan dan iqamah. Maka kita dianjurkan untuk apa? Berbanyak doa. Maka kita sering lihat orang habis salat sunnah qabliyah langsung duduk sambil berdoa. Itu nikmat sekali. Dan itu waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa ketika azan, sehabis azan, antara azan iqamah, ketika dalam sujud, sepertiga malam, ketika turun hujan, ya, di multazam dan lain sebagainya, sepertiga malam dan lain. Itu ketika turun hujan, ketika apa, itu semua waktu-waktu dianjurkan kita berdoa dan waktu mustajab doa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kata beliau apa? Lalu bangkitlah. Berarti habis masuk masjid, kita menunggu azan, habis itu azan tahiyatul masjid, mendengarkan azan, mengikuti muazzin. Habis selesai bersama muazzin, lalu bangkitlah untuk melaksanakan salat sunnah 4 rakaat. Berarti beliau lagi bahas salat ini sebelum asar. Karena kan kita udah pernah bahas tentang zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. 2-2 kalau mazhab Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, lalu bangkitlah untuk melaksanakan salat sunnah 4 rakaat setelah matahari condong ke barat. Ya, kata ulama sebagian mengatakan 4 rakaat 1 salam boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita kerjakan 2-2. Nabi SAW bersabda, salatul laili mathna mathna, salat malam 2-2. Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat ini cukup lama dengan tumakninah. Itu yang para jamaah yang diharapkan jamaah untuk tumakninah. Tumakninah dalam mengerjakan salatnya, dalam rukuknya, sujudnya, bacaannya. Jangan seperti salat tarawih yang kita dapat di Indonesia, 23 rakaat dalam hitungan 7 menit. Itu juara 1 dalam kesesatan. Itu sangat luar biasa. Sayang sekali. Udah datang ke masjid, terburu-buru, ngebut begitu buat apa? Apa tujuan Anda buru-buru begitu? Maaf, coba kalau kita di depan pejabat, masa mau gerak dengan cepat begitu? Enggak, pasti dengan tumakninah, dengan sakinah. Apalagi kita sholat, ibadah. Dan tumakninah itu rukun. Fatihah itu perlu disempurnakan. Nabi itu baca Al-Fatihah itu dipenggal berayat. Berhenti di setiap ayat itu sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Nabi SAW begitu baca, tartil. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Ada hadis dalam sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, orang yang salatnya bermasalah. Dia udah salat, menurut versi dia udah salat. Akhirnya dia beri salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam. Kembali kamu belum salat. Loh, tadi saya ngapain gitu loh. Terus dia salat lagi. Kemudian balik lagi, salam lagi. Kata Nabi, kembali kamu belum salat. Sampai 3 kali. Kata dia apa? Ya Rasulullah, alimni fa inni la ahsinu ghaira hada. Ajari aku ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih dari itu. Itu kemampuan saya. Maka salat itu dikerjakan dengan tumakninah, dengan sakinah, disempurnakan rukuknya, sujudnya dan lain.
Maka jangan ikut-ikutan, apalagi maaf, oh cari sholat tarawih tapi cepat. Buat apa antum sholat tarawih? Nabi aja 5 juz 1 rakaat. Antum gak usah 5 juz, 1 surat pendek, Al-Hakumut, Wal Asri, Qul dan lain, tapi dengan tumak nina. Ngapain 1 nafas surat Al-Hakumut Takatsur? Kadang-kadang gini, imamnya Masya Allah, kayak semalam tuh saya jadi imam, kata jamaahnya pengurus masjidnya, Syekh jangan baca panjang-panjang ya, belum mulai aja udah kita kalian main ngatur surga gitu loh. Katanya minta surga sama Nabi, tapi kadang-kadang sholat mintanya kulhu. Memang kulhu surat mulia, tapi masa ya kita nggak mau, Al-Quran itu 114 surat. Akhirnya dia dekatin saya, Syekh nanti ada kultum. Ya siap. Habis itu nanti kita sholat 11 rakaat, 2 kata dia. Nanti witirnya 3 sekaligus. Nah saya bilang bukan 21, enggak 3 kata dia. Kan sunnahnya ya yang sahih dari Rasulullah 21. Tapi kalau 3 ya itu hadisnya lemah. Jadi yang sahih sunnah dari Nabi 21, bukan 3 sekaligus. Akhirnya kalau dikerjakan tidak apa-apa juga. Beliau bisikin saya, Syekh jangan lupa ayatnya pendek-pendek aja ya. Di sini kebanyakan orang tua, la haula wala. Justru orang tua itu yang harus panjang. Kenapa? Karena dikit lagi mau pulang. Jadi biar masuk surga langsung gitu loh. Mas, astagfirullah. Ya kan yang tua itu loh. Jadi kalau merasa tua, capek, bawa kursi dari rumah, duduk aja enak. Biar imam yang berdiri gitu loh. Ya. Maka sampai dia bisikin saya, Syekh mohon gitu kan. Nampaknya dia udah takut gitu duluan. Syekh mohon jangan baca panjang-panjang ya. Karena di sini kebanyakan orang tua. Justru itu yang dikejar itu sama saya orang tua, karena udah mau pulang jadi biar husnul khatimah gitu loh. Kalau lama-lama capek meninggal di sholat, alhamdulillah bahagia sekali anak. Nah nggak mungkin orang tua mau kembali muda lagi, kan udah lewat masanya. Ya, dan bahkan mereka ini Masya Allah, itu yang selalu menghiasi setiap masjid-masjid adalah orang tua kita. Itulah setiap shaf pertama itu pasti ada orang tua. Kenapa? Mereka menghiasi berkah buat kita di masjid-masjid. Beda dengan anak-anak muda itu yang jarang ke masjid.